Tangis Bribtu Rizka Sintiani seketika menyeruak saat dirinya melakukan adegan reka ulang atau rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli, Senin, 29 September 2025. Bribtu Rizka merupakan tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko. Korban pembunuhan tersebut merupakan suami Rizka. Bribtu Rizka dijadikan tersangka pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Meski Rizka membantah telah membunuh sang suami. Pengakuan tersebut disampaikan Bribtu Rizka kepada pengacaranya, Rosihan Zulbi. Rosihan mengatakan Bribtu Rizka membantah dengan tegas dirinya pelaku pembunuhan Brigadir Esko. Ibu Rizka mengatakan hal yang sama, "Saya bukan pelaku, bukan orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh suami saya. Saya tidak tahu soal pembunuhan ini, saya tidak mungkin melakukan hal keji terhadap suami saya," sambil menangis dia, ucap Rosihan. "Kita juga pernah berbicara dari hati ke hati. Ibu jika merasa ada yang disembunyikan silahkan terbuka, tapi tidak pernah dia katakan. Dia selalu konsisten. Saya bukan pelaku," imbuhnya. Tak cuma itu, Bribtu Rizka dan orang tuanya bahkan pernah berani bersumpah di atas Al-Quran. Sambil menangis, Bribtu Rizka kembali menegaskan dirinya bukan pembunuh Brigadir Esko. Sementara orang tuanya bersumpah tidak mengetahui sama sekali soal kematian Brigadir Esko. Pernah juga dia sumpah Al-Quran termasuk orang tuanya. "Saya katakan begini, Bu Rizka sebagai pengacara, saya manusia, jadi tidak mungkin saya tahu apa yang ibu lakukan, agar tidak menjadi beban saya di akhirat." Ibu Rizka berani sumpah enggak di Al-Quran? Saat itu dia jawab, "Berani Pak," kata Rosihan. "Akhirnya kita jabatan tangan, bahwa saya bukan pelaku atau yang menyuruh melakukan," sambil meneteskan air mata, imbuhnya. Karena jawaban yang konsisten, Rosihan akhirnya meyakini kalau Bribtu Rizka bukan pembunuh Brigadir Esko. Namun Rosihan menegaskan dirinya tetap menghormati keputusan polisi yang menetapkan Bribtu Rizka sebagai tersangka. "Dari sana kami semakin yakin dengan Bu Rizka dia bukan pelaku," ujar Rosihan. Seperti diketahui, Bribtu Rizka ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, menggelar serangkaian gelar perkara pada Jumat, 19 September 2025. Penetapan tersangka Bribtu Rizka Sintiani akhirnya menjawab pertanyaan publik setelah keluarga dan tim kuasa hukum Brigadir Esko menduga pembunuhan dilakukan oleh orang dekat. Misteri motif kematian Brigadir Esko Fascarelli kini mulai menemui titik terang. Ternyata Bribtu Rizka Sintiani sempat menelepon pihak BAN. Ia mempertanyakan soal pelunasan hutang jika ada yang meninggal dunia. Brigadir Esko dikabarkan hilang sejak Selasa, 19 Agustus 2025. Ia ditemukan tak bernyawa di belakang rumah, Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat pada Minggu, 24 Agustus 2025. Esko ditemukan dengan kondisi wajah hancur, leher terikat tali, dan tubuh yang membengkak. Polisi kemudian menetapkan istri Esko, Bribtu Rizka sebagai tersangka. Rizka menolak memperagakan rekonstruksi versi penyidik pada Senin, 29 September 2025. Dari semua reka adegan yang diperagakan, kuasa hukum keluarga Brigadir Esko, lalu Anton Haryawan menyinggung soal motif kematian kliennya. "Kalau motif teman-teman penyidik yang dalami," katanya. Sementara kakek Brigadir Esko, Acim mengungkap titik terang untuk menjawab motif kematian Esko. Menurut Acim, 1 minggu sebelum Esko tewas, Rizka sempat menelepon BAN. "Kita dapat info dari kuasa hukum," kata Acim. Ia mengungkap, Bribtu Rizka menanyakan soal aturan peminjam uang yang meninggal. 1 minggu sebelum kejadian kita dapat info bahwa Bu Rizka nelepon ke BAN. "Suami kita meninggal apa hutang lunas?" kata Acim.